Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizi Aladani, NPM 03 2018 107453. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas ulangan tengah semester mata kuliah distribusi sistem tenaga listrik. Penyaluran listrik. Penyaluran listrik dibagi dua. Pertama, distribusi. Distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen. Selanjutnya, transmisi. Transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pembangkit listrik sampai ke distribusi, stasiun distribusi, hingga sampai pada konsumen atau pengguna listrik. Distribusi sistem tenaga adalah tahap akhir dalam pengiriman listrik. Ini merupakan proses membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju ke konsumen listrik. Selanjutnya, konfigurasi jaringan distribusi sistem tenaga. Pertama adalah sistem radial, merupakan jaringan sistem distribusi primer yang sederhana dan murah biaya investasinya. Memiliki kekurangan yaitu kualitas listrik kurang baik dan kelebihannya lebih murah biaya investasinya. Selanjutnya sistem loop. Sistem loop ini merupakan jaringan distribusi primer gabungan dari dua tipe jaringan radial di mana ujung kedua jaringan dipasang PMT. PMT adalah pemutus tenaga dan memiliki kelebihan. Pertama, kelebihannya kualitas listrik lebih baik dan handal. Dan kekurangannya adalah lebih mahal biaya investasinya. Selanjutnya adalah sistem spindle. Merupakan jaringan distribusi primer gabungan dari struktur radial yang ujungnya dapat disatukan pada gardu hubung dan terdapat penyulang ekspres. Kelebihannya sederhana dalam teknis pengoperasiannya dan mirip seperti sistem radial. Ini adalah gambar konfigurasi jaringan sistem radial. Selanjutnya ini adalah gambar konfigurasi jaringan sistem loop. Dan selanjutnya ini adalah gambar konfigurasi jaringan sistem spindle. Selanjutnya struktur jaringan distribusi sistem tenaga. Pertama, gardu induk atau pusat pembangkit tenaga listrik. Pada bagian ini, jika sistem pendistribusian tenaga listrik dilakukan secara langsung, maka bagian pertama dari sistem distribusi tenaga listrik adalah pusat pembangkit tenaga listrik. Biasanya pusat pembangkit tenaga listrik terletak di pinggiran kota dan umumnya berupa pusat pembangkit tenaga diesel atau PLTD. Selanjutnya, jaringan distribusi primer. Jaringan distribusi primer merupakan awal penyaluran tenaga dari pusat pembangkit ke konsumen untuk mendistribusikan langsung. Sedangkan untuk sistem pendistribusian tak langsung merupakan tahap berikutnya dari jaringan transmisi dalam upaya menyalurkan tenaga listrik ke konsumen. Selanjutnya, gardu pembagi atau gardu distribusi. Berfungsi merubah tegangan listrik dari jaringan distribusi primer menjadi tegangan terpakai yang digunakan untuk konsumen dan disebut jaringan distribusi sekunder. Yang terakhir adalah jaringan distribusi sekunder. Jaringan distribusi sekunder atau jaringan distribusi tegangan rendah, biasanya disebut JDTR, merupakan jaringan tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan konsumen. Ini adalah contoh gambar dari penyaluran sistem tenaga listrik yang awalnya dari gardu sampai menuju ke konsumen. Dan pembebanan distribusi sistem tenaga itu ada dua. Pertama, pembebanan secara linier dan pembebanan secara non-linier. Pembebanan linier adalah beban yang memberikan bentuk keluaran linier atau sama dengan bentuk masukan. Dan beban non-linier adalah beban yang keluarannya tidak sebanding dengan tegangan masuk, sehingga harus balik melalui kawat netral tidak sama dengan 0. Beban linear ada 3, yaitu beban resistif, adalah beban yang terdiri dari komponen tahanan yang memiliki satuan ohm. Beban induktif adalah suatu alat membutuhkan daya listrik berupa kumparan. Dan kapasitif adalah suatu alat yang membutuhkan daya listrik dan memiliki kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam waktu sesaat. Beban non-linear. Beban non-linear itu adalah beban yang keluarnya tidak sebanding dengan tegangan masukan, sehingga harus balik melalui kawat netral tidak sama dengan 0. Contoh beban linear adalah saklar switch yang terbuat dari semikonduktor. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.